Jikalau Yesus tidak kekal, bagaimana kita beroleh hidup yang kekal dari Tuhan Yesus? Jadi yang benar adalah Yesus adalah kekal. The moon and stars they wept, the morning sun was dead, the Savior of the world was fallen, his body on the cross. Saudara-saudara sekalian, yang ingin saya bicarakan dengan Anda hari ini adalah bahwa bahkan tubuh Yesus adalah tidak terbatas. Mengapa saya harus mengatakan bahwa tubuh Yesus tidak terbatas? Karena dia berasal dari ketidakterbatasan. Alkitab mengatakan Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Demikianlah kata malaikat kepada Maria. Malaikat berkata kepada Maria, Roh Kudus akan ada padamu. Dan roh yang ada pada Maria, roh itu adalah Yesus yang hadir kepada kita. Roh itu hadir. Dan roh itu menjadi nyata melalui Yesus. Jikalau sesuatu yang kekal datang, tidak mungkin dia berakhir di dalam keadaan tidak kekal. Dan jikalau sesuatu yang kekal hadir, dia tidak mungkin berakhir pada keadaan temporer. Tidak mungkin dia berakhir seperti alam yang akan berakhir. Dia yang datang dari kekekalan tidak mungkin berhenti pada ketidakkekalan. Itulah sebabnya meskipun Yesus mati, ia bangkit kembali dan dia tidak binasa. Kisah tubuhnya tidak berakhir. He foreseeing this spake of the resurrection of the Christ, that neither was left unto Hades, nor did his flesh see corruption. Tetapi ada saja orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus, tetapi menolak Yesus di dalam hal bahwa Yesus adalah kekal. Di antara mereka yang mengaku pengikut Yesus itu bisa memiliki satu pendirian bahwa Yesus bukanlah kekal. Akan tetapi hal utama yang ingin kita lihat saat ini adalah di mana Yesus adalah kekal. Bahwa meskipun Yesus adalah manusia, tetapi dia bukanlah manusia seperti Anda. Meskipun Yesus itu adalah manusia, tetapi dia bukan manusia seperti Anda. Eksistensi Yesus telah dijelaskan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Bahwa dia adalah rupa Allah dan sebagaimana Allah adanya. Jadi Yesus adalah keserupaan Allah. Jika Anda menolak Yesus sebagai yang kekal, maka Anda tidak mengenali Yesus. Jika Anda tidak mengenali Yesus yang kekal, Anda tidak pernah kenal Yesus yang sesungguhnya. Yesus yang sesungguhnya adalah kekal. Yesus yang sesungguhnya adalah sumber hidup. Dan Yesus yang sesungguhnya adalah sumber dari kuasa. Jadi kalau Yesus tidak kekal, bagaimana kita bisa menerima hidup kekal daripadanya? Jadi kebenaran yang benar adalah Yesus adalah kekal. Seluruh keberadaan Yesus adalah kekekalan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi itu? Dalam Kejadian 1:26 itu berkata, Allah yang punya rupalah yang menciptakannya. Tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah kita ciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Dan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 tertulis bahwa Allah telah datang melalui manusia. Bahwa Allah yang kekal telah datang dalam diri manusia. Allah yang kekal datang dalam manusia. Jadi jika Allah adalah kekal, tentulah Yesus juga.
adalah kekal. Jika Allah adalah kekal, Yesus pastilah kekal. Tidak ada sebuah alasan yang mengatakan bahwa Yesus tidak kekal. Kemanusiaan Yesus sama sekali tidak sama dengan kita. Kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan sempurna. Yesus sebagai manusia adalah rupa Allah di dalam kesempurnaannya. Yesus adalah Allah yang sempurna yang menjadi manusia yang sempurna. Dan kita tahu bisa mengenal Allah adalah di dalam kesempurnaan kasih Yesus. Jadi jikalau Yesus memberimu hidup yang kekal, itu juga adalah karena dia memang adalah kekal. Bahkan Yesus pernah berkata, "Aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman." Kita tidak lagi punya sesuatu alasan untuk mengatakan Yesus tidak kekal. Seperti kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, tubuhnya tidak binasa. Yesus hanya melewati kematian menggantikan tempat kita. Yesus hanya melewati maut melalui kematiannya, mengambil alih kematian kita, supaya kita beroleh selamat, memungkinkan kita hidup melalui hidupnya. Jikalau engkau beriman kepadanya, engkau pun akan memperoleh hidup. Yesus bukanlah hanya ada di dalam keadaannya sebagai fisik, tetapi dia memiliki roh. Tetapi dia bukanlah Yesus jikalau dia hanya memiliki roh. Dia memiliki tubuh, baik ada di sorga maupun di bumi. Saya tahu ada ajaran yang palsu. Ada ajaran yang palsu tentang Yesus. Mereka katakan Yesus yang di bumi adalah Yesus fisik. Suatu ajaran yang mengajarkan Yesus hanyalah fisik ketika di bumi. Ajaran itu adalah ajaran yang palsu dan sesat. Yang benar, Yesus ada roh dan Yesus ada tubuh. Apakah roh Yesus itu? Roh Yesus adalah Bapa yang tinggal di dalam dia, yaitu Allah. Yohanes 14 ayat 10. Tidakkah kamu percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Semua yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa sendiri yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Itulah sebabnya di dalam Kolose pasal 1 ayat 19 dikatakan bahwa di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Jadi di dalam Yesus keberadaan Allah dinyatakan. The moon and stars they went, the morning sun was dead, the Savior of the world was falling. Jadi melalui Yesus kehadiran Allah dinyatakan. Jadi Yesus adalah Allah jikalau engkau mengerti, dan Tuhan jikalau engkau mengerti. Yesus adalah Allah yang maha kuasa jikalau engkau mengenal Yesus. Tetapi bagimu Yesus bukan Allah jikalau engkau memang tidak mengenal bagaimana sesungguhnya Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Allah telah datang kepada milik kepunyaannya. Yesus sang pencipta itulah yang datang kepada ciptaannya. Dia datang di antara ciptaannya sendiri. On the Bible was written among his own creation, among us.